وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala menyebutkan hujjahnya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Tetapi Abdullah Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau berkata sampai akhir kisah, yang mana titik pembahasannya apa? Sifat dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Salah satu sifatnya la yastarqun, mereka tidak minta untuk diruqyah. Ini tambahan ilmu. Penjelasan yang lebih hebat dari ilmu yang didapat atau yang disampaikan oleh sahabat Buraidah radhiyallahu an, yang ternyata juga bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu yang menjelaskan akan besarnya keutamaan umat Muhammad alaihi salatu wassalam, yang karena kesempurnaan tawakalnya mereka tidak perlu orang lain untuk membacakan ayat-ayat Quran kepadanya. Mereka tidak perlu meminta. Sebab kapan meminta, maka ini akan mengurangi nilai tawakal itu sedikit banyaknya. Sementara yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sempurna tawakalnya. Ini sebab beliau sampaikan hadits ini. Sebentar kita urai lagi 4 sifat itu. Kita lanjut dulu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Kita sudah jelaskan bahwa peristiwa ini pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan di sini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mampu melihat setiap nabi bersama umatnya. Yang ternyata kita bisa memberi kesimpulan ada 2 kelompok. Ada nabi dan rasul bersamanya hanya 3-9 orang, atau 2, 1. Bahkan ada nabi dan rasul yang sama sekali tidak mempunyai pengikut. Di sisi lain, ada kelompok nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa pengikutnya. Banyaknya pengikutnya. Seperti Nabi Musa, apalagi nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini kita mendapatkan ilmu apa? Nabi dan rasul yang sedikit pengikutnya tetap kemuliaannya,
tinggi dan sangat tinggi. Nabi dan Rasul yang sangat banyak pengikutnya, tetap juga kemuliaannya tinggi dan sangat tinggi. Di sini kita dapat dua ilmu sekaligus. Bahwa dalam berdakwah yang pokok adalah benarnya kita di atas jalan. Walaupun tidak ada yang mengikuti, selama kita benar di atas jalan, ikhlas dalam menyampaikan, tepat di atas kebenaran, yang kita kejar adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa bersedih. Ada teladan kita dari kalangan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tanpa ada yang mengikutinya. Antum bisa gambarkan Nabi dan Rasul tanpa pengikut, bagaimana keadaan masyarakatnya itu? Nabi dan Rasul tanpa pengikut, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Berarti anak istrinya pun tidak, kan? Coba lihat. Tapi bagaimana kedudukannya? Tetap mulia dan sangat mulia. Jangan pernah merasa bersedih dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran. Sebab ada teladan. Lagi pula jamaah, yang kita kejar dalam menyampaikan kebenaran adalah kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di sisi manusia. Yang kita kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridha manusia. Yang kita harapkan adalah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian manusia. Pelajaran yang sangat berharga. Tetapi muncul pelajaran berharga yang lain ketika melihat kelompok Nabi dan Rasul Allah yang sangat banyak pengikutnya. Ini lahir apa? Lahir hirs, penuh semangat dalam mendakwahkan kebenaran. Kita diterima di tempat ini, cari tempat lain supaya bisa juga menerima. Diterima di tempat itu, buka tempat lain. Terbuka di sana, buka lagi tempat lain. Kita harus memperbanyak orang-orang yang bisa menerima kebenaran. Ini melahirkan semangat untuk berpacu, berlomba dalam kebaikan. Ingat, satu orang menjadi satu orang yang mendapatkan hidayah melalui sebab kita, nilainya khairum min humrin na'am, lebih baik daripada onta yang kemirah-mirahan. Ini harta orang Arab yang paling mahal. Sekarang apa? Bisa dikiaskan. Sekarang apa? Anggap mobil dengan harga yang miliaran, kecil nilai itu. Jika dibandingkan kita menjadi sebab orang mendapat hidayah. Luar biasa, ikhwah. Kalau kita menjadi sebab-sebab kebaikan bagi umat manusia. Al-ikhwah rahimakumullah. Pelajaran yang sangat berharga bagi para da'i, para alim ulama, para ustadz, para penyeru, bagi para guru, bagi para pemimpin, bagi setiap orang dalam mengajak kepada kebenaran. Dengan melihat yang sedikit, jangan bersedih. Ada teladan dalam kesendirian. Dengan melihat yang banyak, terus penuh semangat. Ada teladan dalam meraih kesuksesan dalam dakwah. Al-ikhwah rahimahumullah. Kemudian setelah itu, kemudian perhatikan, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Itrufi'a li sawadun azim," maka diperlihatkan kepadaku hitam yang sangat besar. Hitam yang sangat besar menunjukkan banyaknya orang. Fadhanantu annahum ummati, maka saya menyangka mereka adalah umatku. Kenapa muncul sangkaan itu? Sebab yang berada dalam ilmu Nabi, umat beliau adalah umat yang sangat banyak. Maka beliau langsung menyangka ini adalah umatnya. Tetapi faqila li hadza Musa wa qaumu, saya pun diberitahu
bahwa itu adalah Musa alaihi salatu wassalam bersama kaumnya. Ini keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama kaumnya. Kemuliaan mereka, kemuliaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama kaumnya, itu dengan diturunkannya Taurat, yang merupakan kitab yang sangat dahsyat, luar biasa di zamannya. Tapi untuk Al-Quran lebih hebat dari itu. Nabi memberi ilmu at-tiwal. Ada 7 surah pertama selain suratul Fatihah yang panjang sampai At-Taubah. Ini surah-surah panjang mengimbangi kehebatan Taurat. Surah Al-Mathani, surah-surah setelahnya mengimbangi kehebatan Injil. Surah Al-Mi'in yang ratusan ayat sampai sebelum Qaf mengimbangi Zabur. Dan hanya 3 kitab ini yang disebut dalam Quran selain Al-Quran. Kemudian setelah itu mulai dari surah Qaf sampai An-Nas, ini khusus untuk Al-Quran Al-Mufassal. Justru kaum musliminlah yang diberi kehebatan Taurat. Kaum musliminlah yang diberi kemuliaan Injil. Kaum musliminlah yang diberi kedahsyatan Zabur. Dan kaum muslimin dilebihkan dengan kehebatan yang lebih hebat melalui Al-Mufassal. Di saat umat yang mengaku pengikut Nabi Musa tidak bisa lagi merasakan kedahsyatan Taurat, sebab yang ada di hadapan mereka sesuatu yang telah berubah. Demikian umat lainnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Fanabartu fa idza sawadun azim. Saya memandang lagi maka terlihat hitam yang sangat besar. Maka saya pun diberitahu, ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini sudah menunjukkan kelebihan banyak, tetapi dilebihkan dengan adanya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apakah hanya 70.000? Tidak. Ada hadits lain dan sahih. Nabi minta tambah. Setiap 1.000 dari 70.000, setiap 1.000 dari 70.000, Allah tambah 70.000. 1.000 dari 70.000 berarti berapa kali? 70 kali. Dikali 70.000. Itu tambahan. Bahkan ada hadits, setiap 1 dari 70.000, tapi sanadnya lemah. Ini tidak mengherankan untuk umat ini. Ummatum marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, Nahnul akhiruna sabiqun. Kami umat belakangan. Tapi kami umat yang pertama masuk ke dalam surga. Tidak akan diketok pintu surga kecuali hanya Rasulullah SAW. Dan tidak akan diizinkan masuk kecuali hanya ketika beliau yang meminta izin. Dan tidak akan masuk umat manapun sebelum umat Muhammad alaihi salatu wassalam masuk duluan. Umat yang sangat dirahmati. Kalau umat-umat sebelumnya memiliki kehebatan, umur yang sangat panjang, maka kita diberi keistimewaan berlipatnya amalan-amalan, di antaranya malam Lailatul Qadar. Berapa nilainya? Bukan 1.000 bulan. Khairum, lebih baik min alfi syahr. Lebih baik daripada 1.000 bulan. Berapa ukuran tepatnya? Kita tidak tahu. Yang jelas di atas 1.000 bulan. Mulai dari 1.001. Iya. Atau di bawah itu. Yang jelas mulai dari 1.000 lebih 1 hari misalnya. Iya. Yang jelas lebih dari 1.000 bulan. Berapa nilai tepatnya?
mungkin 2000 bulan, mungkin 3000 bulan, disesuaikan dengan keikhlasan seseorang dan semakin tepatnya seseorang dalam amalan. Dilihat bobot amalannya, yang dilihat dari banyak sisi, di antaranya keikhlasannya, tepat tidaknya amalannya, berat tidaknya amalannya, berapa kehebatan cinta dalam amalannya, berapa keluasan harapan dalam amalannya, berapa kedahsyatan takut yang mendasari amalannya. Ini yang menentukan berapa yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang jelas ukuran paling minimnya di atas 1000 bulan. Kita enggak umurnya 60-an tahun ikut nabinya. Tetapi bobot amalan luar biasa berlipat. Satu huruf Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10. 10 ini berlipat lagi disesuaikan dengan niat dan keadaan hamba. Lihat puasa Ramadan ditambah dengan Syawal 6 hari sama dengan berpuasa setahun. Coba lihat pelipat gandaan amalan ini. Lihat sedekah dilipat gandakan sampai menjadi 700 kali lipat, kemudian Allah lipat gandakan lagi sampai tanpa batas. Disesuaikan dengan keadaan keikhlasan dan kemana jalur sedekah kita. Dan banyak lagi tinjauan. Yang jelas pelipat gandaan yang sangat luar biasa. Ummatun marhumah, umat yang sangat dirahmati. Ini salah satu keistimewaan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Di antara mereka ada 70.000 bahkan lebih masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun masuk dalam surganya, ada hadits Nabi. Nabi mengatakan, inginkah kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Kata sahabat, ingin ya Rasulullah. Bagaimana kalau 1/2? Luar biasa ya Rasulullah, ingin sekali. Kata Nabi, saya mantap kalian 2/3 penghuni surga. La ilaha illallah. Umat yang sangat luar biasa. Kalau begitu, sawadun azim, jumlah yang sangat banyak ini lebih banyak daripada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Inilah umat Muhammad SAW. Tapi ingat, yang menjadi umatnya, yang mau masuk surga, berarti ada yang tidak mau. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan. Kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, wa may ya'ba. Wahai Rasulullah, siapakah yang tidak mau itu? Nabi memperjelas, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati saya, maka merekalah yang masuk ke dalam surga. Siapa yang maksiat, durhaka kepadaku, menyelisihi apa yang saya bawa, maka merekalah yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi ukuran mau tidaknya bukan dari sekedar perasaan dan keinginan kita. So, kalau antum tanya mau masuk surga, walaupun orang kafir semuanya mau. Ketidakmauan adalah diukur pada keinginan kita mau ikut petunjuk Nabi atau tidak. Mau ikut petunjuk Nabi, ketika sampai hadits Nabi, betul mau diikuti. Ketika sampai petunjuk Nabi SAW, betul kita akan tinggalkan semua yang menyelisihinya. Ini menentukan jamaah. Kita akan tinggalkan syahwat kita, syubhat kita, keinginan kita, adat kita, ketika menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Kembali kepada keinginan kita. Umat beliau adalah umat yang sangat luar biasa. Tetapi bagi mereka yang mau menjadi umatnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Thumma nahada fadakhala manzilah. Setelah Nabi memberitakan berita besar ini, Nabi bangkit kemudian masuk ke dalam rumahnya. Mengakibatkan apa? Manusia ribut, memperbincangkan. Ribut siapa? Siapa? Ini sama dengan di perang Khaybar. Pembawa bendera kaum muslimin di hari itu telah gugur sebagai syuhada.
Akhirnya Nabi mengatakan kepada sahabatnya, la u'tiyanna rayata ghada rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Betul-betul yaftahullahu ala yadih. Betul-betul saya akan beri bendera ini besok kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan lelaki yang Allah cintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan Allah akan memenangkan kaum muslimin melalui kedua tangannya. Ini keutamaan besar. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali saat itu. Ribut mereka malamnya. Siapa. Iya. Akhirnya besoknya berpagi-pagi mereka bersegera menjumpai Nabi SAW. Setelah berkumpul, ternyata Nabi mencari orang yang tidak hadir. Kata Nabi, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Oh ya Rasulullah, sakit matanya, tidak bisa hadir. Akhirnya diutus orang, panggil. Nabi bacakan ayat-ayat, tiup ke matanya, sembuh seperti tidak pernah sakit. Kemudian diberi bendera dan seterusnya. Titik pembahasan kita, sifat sahabat Nabi adalah generasi yang tidak pernah merasa cukup dengan satu keutamaan. Mereka adalah orang yang terus gelisah ketika mengetahui ada yang lebih hebat, ada yang lebih mulia, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih utama. Kalau kita memiliki sifat ini jamaah, dunia beserta segala isinya tidak ada artinya di hadapan kita sudah. Ini sifat ini. Sifat kemuliaan yang sangat hebat. Disinilah arah pendidikan agama kita. Kita belajar, kita mengaji, kita sholat, kita berpuasa, kita beragama. Lihat sifat ini. Tertanam untuk semakin mengejar kemuliaan. Kemuliaan yang teratas, dan teratas. Inilah makna dari fastabiqul khairat. Inilah makna dari as-sabiqun as-sabiqun. Ini as-sabiqun as-sabiqun. Memang disifati dengan sabaq, ingin terus mendahului, ingin terus terunggul dalam kebaikan. Ingin terus terunggul dalam kebaikan. Al-ikhwah rahimakumullah. Apa perbincangan mereka ketika ingin menentukan siapa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini? Yang kita bisa pahami, mereka akan mengungkap sesuatu yang termulia dalam pandangan mereka. Iya. Iya kan? Seperti dia tergambar ya? Mereka pasti dalam perbincangannya ketika mengunggulkan siapa mereka, pasti akan mengungkap yang termulia dalam pandangan mereka sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Dan di sini disebutkan dua kelompok. Yang pertama, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa ini yang disebut? Sebab sepakat kaum muslimin di zaman Nabi, semakin dekat seseorang dengan Nabi, mereka semakin mulia. Tidak ada perselisihan setitik pun, setengah orang pun, apalagi satu orang tidak ada. Mereka lah termulia. Hanya kelompok kedua tidak mau kalah. Ada yang lebih mulia. Fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yushriku bihi syai'a. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang lahir dalam masa Islam. Tumbuh di atas Islam, di atas tauhid, di atas pemurnian ibadah kepada Allah, sehingga tidak pernah tersentuh oleh kotoran-kotoran dan kenajisan kesyirikan. Ini lebih mulia. Ini memberi ilmu apa kepada kita, ya ikhwah? Indah dan mulianya ketika seorang anak tumbuh sebagai seorang muslim di tengah keluarga muslim dan tidak pernah mengenal kesyirikan,
sebagaimana bapaknya dulu sebelum sadar. Iya. Bapaknya dulu sebelum sadar, oh luar biasa, penuh tangannya dengan jimat, dengan berbagai fungsi. Yang di sini untuk kekebalan, ini laris rezeki, ini untuk supaya selamat dari intaian polisi. Yang ini, semua mempunyai fungsi. Belum lagi kalungnya, belum lagi sabuknya, belum lagi yang disimpan di rumah. Kalau orang tuanya seperti ini dan tidak mau taubat, gimana generasinya bisa tumbuh menjadi manusia-manusia terbaik? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Perintah Allah sebagai tanggung jawab kita bukan hanya menyelamatkan diri kita dari api neraka, tapi istri, anak-anak kita, kerabat kita pun tanggung jawab kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Wa dzakaru asya'a, yang lain menyebut yang lainnya. Akhirnya Nabi keluar dan para sahabat memberitakan diskusi mereka. Nabi pun memberikan keputusan dari siapa yang akan masuk ke dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi tidak menyebut orang. Nabi tidak mengomentari pendapat mereka. Hanya Nabi menyebutkan sifat. 4 sifat. 1. Humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Tidak minta untuk dikai. Wala yatatayyarun. Tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. 4 sifat. Lihat yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun. Yastarqun, minta untuk diruqyah. Ada riwayat la yarqun. Mereka adalah orang yang tidak meruqyah. Riwayat ini cacat. Yang benar yastarqun. Tidak minta untuk diruqyah. Sebab meruqyah boleh, bahkan baik. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kami di zaman jahiliyah meruqyah. Sekarang setelah Islam bagaimana? Kata Rasulullah SAW, selama. Kata Nabi SAW, i'ridu alayya ruqakum. Perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyahnya kalian. Selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka tidak mengapa ruqyah itu. Sahabat yang lain tanya, bagaimana Rasulullah kami meruqyah? Kata Nabi SAW, man istata'a yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang bisa memberi manfaat, bantuan kepada saudaranya, maka lakukan. Berarti Nabi anjurkan meruqyah? Meruqyah justru kebaikan, memberi pahala, membantu saudara. Ini tidak mungkin terlarang. Apalagi menjadi sifat orang-orang yang sempurna tawakalnya. Tidak. Yang bermasalah adalah yastarqun, minta untuk diruqyah. Minta untuk diruqyah. Ini cacat dalam kesempurnaan tawakal. Sebab ketika orang minta untuk diruqyah, atau sebelumnya saya salah. Soalnya saya menganggap jelas makna ruqyah. Apa ruqyah dulu ya? Ruqyah bermakna bacaan. Itu ruqyah. Orang membaca bacaan tertentu untuk melakukan terapi pengobatan. Ini ruqyah namanya. Ruqyah tidak mempunyai hubungan dengan pegang-pegangan, pandang-pandangan. Tidak ada hubungannya. Dia hanya dalam proses bacaan, terdengar atau tidak. Walaupun tanpa pegangan, walaupun tanpa terlihat.
Yang jelas suara terdengar. Yang pokok bacaan. Itu ruqyah. Setiap agama punya ruqyah. Dan setiap agama dengan ruqyahnya telah mendatangkan hasil. Tapi ruqyah yang benar, ruqyah yang datang dari Al-Quran, hadits-hadits Nabi, doa-doa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz dan makna yang jelas. Ruqyah yang terlarang, bacaan yang bertentangan dengan ayat-ayat Quran, hadits-hadits Nabi, menggunakan nama-nama selain Allah, menggunakan lafaz-lafaz yang tidak dipahami, lafaz-lafaz yang tidak dipahami, yang tidak dimengerti. Ruqyah-ruqyah yang di dalamnya terdapat permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini batil dan terlarang seluruhnya. Sebab itu adalah bentuk dari bentuk-bentuk, bisa kesyirikan, bisa bid'ah, dan bisa perkara-perkara yang merupakan sarana kepada kesyirikan dan bid'ah. Saya kasih kesimpulan saja. Jadi sekarang ruqyah adalah sebab yang dianjurkan. Iya. Ketika sesuai dengan petunjuk. Orang yang meruqyah berpahala. Tetapi minta untuk diruqyah supaya dibacakan ayat-ayat Quran, ini bermasalah dalam kesempurnaan tawakal. Kalau tidak sempurna tawakal, tidak bisa masuk dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang sempurna ketawakalannya, pengharapannya, permohonannya, ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi terikat dengan sebab, walaupun sebab itu sebab yang syar'i seperti ruqyah. Dia tidak meminta untuk diruqyah, walaupun dia sebab yang syar'i. Sebab meminta, kata meminta menunjukkan apa? Ada harapan. Iya. Ini mencacati tawakal. Tawakal yang bermasalah di sini. Kenapa meminta orang lain sementara kita pun bisa membaca? Kenapa? Ada cacat. Kenapa mengharapkan baca orang lain sementara kita juga membaca? Ada cacat dalam tawakal. Jelas ini? Tapi kalau kita diruqyah oleh orang tanpa meminta, tidak mempengaruhi ketawakalan kita. Jelas ini? Kalau kita tidak meminta. Misalnya teman kita yang memanggil. Iya. Kita tidak tahu tiba-tiba ada. Ini tidak berpengaruh. Iya. Sebab tanpa keinginan kita mengharap dan meminta. Jelas ini? Baik. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak minta untuk dikait. Kait adalah pengobatan dengan menggunakan api. Kesimpulan penggunaan kait sebagai pengobatan, ada hadits Nabi yang melarang, ada hadits Nabi yang membolehkan, ada hadits Nabi yang beberapa hadits yang Ibnu Qayyim simpulkan bahwa kait hukumnya makruh, dibenci. Kalau ruqyah sebab syar'i dianjurkan. Kalau kait dibenci. Minta ruqyah sebagai sebab syar'i mencacati tawakal. Apalagi minta kait sebagai sebab yang makruh. Ya. Daya tarik sebagai sebab semakin berkurang, tapi tetap kita meminta, berarti apa? Cacat dalam kesempurnaan tawakal semakin jelas. Jelas ini? Baik. Kemudian, wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur. Tatayyur menyatakan kesialan melalui sebab. Melalui sesuatu yang dilihat, bukan sebab. Melalui sesuatu yang dilihat. Melalui sesuatu yang didengar. Melalui sesuatu yang diketahui. Misalnya sesuatu yang dilihat. Dia melihat. Dia ingin melakukan perjalanan. Kemudian melihat tabrakan. Hai, celaka juga perjalanan saya ini. Atau dia ingin keluar menagih. Kemudian melihat orang buta.
pasti tidak dapat tagihan lagi. Dia menyatakan kesialan melalui sesuatu yang dilihat. Atau dari sesuatu yang didengar. Terdengar suara burung malam tertentu. Kalau di Makassar namanya jangan-jangan keriuk. Burung-burung keriuk. Ada suara. Tidak tahu di Jawa apakah berefek juga suara burung malam itu. Kalau burung hantu mungkin. Iya. Terdengar suara burung malam. Iya. Ini mereka yakini apa? Membawa kesialan. Ketika muncul dari sana, aibah. Pasti ada bahaya dari sana. Pasti ada bahaya dari sana. Ketika bertepatan dengan takdir Allah, ada pencurian di sana. Apa saya kata? Ini orang-orang tertipu. Teristidraj. Semakin diperlalaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerikan keadaannya. Ini tatayur dari sesuatu yang didengar. Atau dari sesuatu yang diketahui. Mau beli rumah. Harganya murah. Masuk dia lihat. Luar biasa bagus. Murah. Iya. Sepakat sudah di dalam. Begitu keluar. Dilihat nomornya. Nomor 13. Batal. Dia menyatakan kesialan dari sesuatu yang dilihat. Atau bulan-bulan tertentu tidak mau menikah. Hari-hari tertentu tidak mau melakukan perjalanan. Menyatakan sesuatu dari sesuatu yang diketahui. Ini tatayur seluruhnya. Hukum tatayur bukan sebab bahkan kesyirikan. Nabi bersabda, akhtiyaratu syirk, akhtiyaratu syirk. Tatayur itu kesyirikan. Dan kesyirikannya dia mengarah sama dengan dua hal sebelumnya. Tawakal. Kita ingin melakukan perjalanan baik. Kemudian gelisah. Kenapa gelisah? Saya lihat tabrakan. Coba dia bertawakal hanya kepada Allah, lenyap semua itu. Tawakalnya yang cacat. Iya, makanya dia bertatayur. Sifat 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka tidak melakukan tatayur. Tatayur sebab haram. Kai sebab makruh. Ruqyah sebab yang dianjurkan. Ini sudah melingkup semua sebab. Tidak ada yang keluar sudah. Dan semua cacatnya berada pada tawakal. Tinggal ditutup dengan sifat terakhir. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabb mereka, Tuhan mereka bertawakal, berserah. Datang berobat ke dokter. Sebab apa? Syar'i dianjurkan? Dianjurkan. Kalau dokternya benar. Cara pengobatannya benar. Iya. Dianjurkan. Sebab syar'i. Tadawu kata Nabi. Berobatlah. Datanya ahlinya. Iya. Tapi hati-hati. Ada nilai ketergantungan kepada dokter. Mencacati tawakal. Iya. Paham ya? Apalagi dalam kondisi tertentu. Sebagian orang sudah mengatakan. Dok. Terserah dokter saja. Saya sudah pasrahkan sama dokter. Ini hancur sudah tawakal. Dokter juga banyak yang mati oleh penyakit yang dia ahli di bidangnya. Dokter ahli paru-paru, mati dengan penyakit paru-paru. Mereka hanya sebab. Kita berterima kasih melalui sebab penyembuhan. Tapi tawakal hati kita. Jangan pernah diserahkan kecuali hanya pemilik segalanya. Yang mengatur sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Sumber kekuatan itu ada pada tawakal. Sumber kesempurnaan iman itu ada pada kesempurnaan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah menjamin, mencukupinya. Mencukupi di dunia, di alam barzakh, di akhirat, usaha apapun. Ketika didasari oleh tawakal, pasti Allah beri kecukupan. Tawakal jamaah nanti benar ketika terpenuhi dua hal. Satu, terserahkannya hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keinginan kita meraih kebaikan dunia alam barzakh akhirat, atau keinginan kita terhindar dari bahaya di dunia alam barzakh atau akhirat. Ini yang pertama, hati tergantung, terikat, mengharap, memohon, menyerahkan, pasrah penuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disertai dengan keyakinan hanya Allah yang bisa mewujudkan dalam dua hal. Dua hal itu apa? Mengharapkan kebaikan, maslahah, dan yang kedua selamat dari bahaya. Maslahah atau bahaya di dunia, di alam barzakh dan di akhirat.
Kalau begitu, hidup kita bisa lepas dari tawakal? Bisa lepas dari tawakal? Mustahil. Sebab setiap orang pasti menginginkan sesuatu, kebaikan. Di dunia, alam barzah dan akhirat. Perlu tawakal sebagai kuncinya. Sebab hanya orang yang bertawakal yang Allah beri kecukupan. Kita ingin selamat dari bahaya apapun juga. Dunia, alam barzah, akhirat, pasti ada keinginan situ. Bukan manusia kalau tidak punya keinginan itu. Kalau begitu kita perlu tawakal. Tawakal adalah hajat kita, keperluan kita. Dan hanya dengan tawakal kita akan mendapatkan kecukupan. Tapi ini tidak cukup jamaah. Tawakal yang benar adalah terserahkannya hati kepada Allah yang disertai dengan apa? Menempuh sebab yang syar'i dan nyata. Sebab yang syar'i sesuai dengan syariat dan sebab yang nyata teruji dan terbukti. Apa yang syar'i? Lihat Quran sunnahnya, halal haramnya. Iya. Ketika sudah dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, bagus, sudah sebab syar'i. Kemudian sebab yang nyata, terbukti. Haus, saya haus ya. Gak batuk, minum. Iya, alhamdulillah. Terbukti dengan minum, hilang dahaga. Terbukti dengan api, bisa terbakar. Iya. Iya, ini sebab yang nyata. Harus tempuh sebab-sebab yang nyata. Penggunaan obat. Kalau hanya sekedar teori, belum tentu nyata. Karena itu tidak boleh mengakuinya sebagai sebab sebelum terbukti. Dan kalau sudah terbukti, bisa digunakan. Tapi hati tidak terikat kepadanya. Hanya sekedar bisa digunakan. Ketika syar'i dan terbukti. Tapi hati hanya diserahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Jadi tawakal adalah penyandaran hati dalam dua hal ini. Yang disertai dengan usaha maksimal. Yang syar'i dan nyata. Semakin hebat usaha kita. Dan semakin maksimal tawakal kita. Penyerahan hati kita, ketergantungan hati kita kepada Allah. Inilah tawakal. Sebagian orang menjadikan kemalasan dan kelemahannya adalah tawakalnya. Ketika dia menanam padi, dia sudah malas memupuknya. Tawakal saja kepada Allah. Bukan tawakal itu, kemalasan. Itu kemalasan. Jelas ini? Ini tawakal ya ikhwah. Dan ini yang menjadi titik pembahasan kita. Sifat utama 70.000 orang yang masuk surga tanpa hijab, tanpa asap adalah sempurnanya tawakalnya dalam semua urusannya. Kita sebagai imam, sebagai makmum, sebagai ustaz, sebagai mad'u, sebagai kepala rumah sakit, sebagai dokter, sebagai pasien, sebagai apapun, sebagai aparat, sebagai rakyat, sebagai apapun. Mau sempurna, mau dapat kecukupan dalam semua usaha kita, apa yang kita inginkan, tawakal adalah kuncinya. Jaminan pasti dari Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Terakhir, maka bangkitlah Ukasha bin Mihsan, sahabat yang sangat tampan rupawan, mengatakan, "Ya Rasulullah, minta kepada Allah supaya saya masuk di dalamnya." Kata Nabi, "Anta minhum." Kamu masuk di dalamnya. Ini keutamaan besar. Sahabat Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Berdiri lelaki yang lainnya. Berdiri lelaki lainnya kemudian mengatakan, "Minta kepada Allah, ya Rasulullah, supaya saya masuk di dalamnya." Kata Nabi, "Sabaqaka biha Ukasha." Ukasha telah mendahului kamu. Ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk memalingkan pembahasan dengan kalimat-kalimat tertentu. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.